Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Apa kabar Bang Dula? Pagi ini rumah nggak banjir Bang Dula? Alhamdulillah. Alhamdulillah Oh, tidak banjir. tidak banjir ya. Wah sedih saudara-saudara kita yang banjir itu macam neraka kecil Iya, kata mereka ya. Masya Allah. Ya iya, iya. semoga kita pandai mensyukuri segala nikmat yang ada. Nih Bang Dula, ini negeri Iya. kita ini luar biasa. Ada korupsi nampaknya di tengah apa COVID waktu itu ya. Tapi ini ada statement dari kejaksaan. Ini bisa dihukum mati nih katanya. Wah, apa mungkin ini terjadi? Kita lihat nanti pemeriksaan yang terjadi macam mana ini. Ini masih urusan minyak. Terbakar dari minyak itu luar biasa. Ada yang bilang juga Ahok kok ngomongnya sekarang teriak-teriak, dari dulu dong waktu jadi komisaris katanya begitu. Apa yang menyebabkan orang yang satu ini kok koar-koar sekarang gitu. Sementara cerita lain ya, urusan minyak kita jadikan babak pertama. Babak selanjutnya adalah cerita Hasto, rampung, limpahkan ke kejaksaan. Cepat kali nih. Macam motonya itu ya, sat-set nih. Ada apa di balik ini? Mungkin akan ada sandiwara lagi yang terkuak, kita tidak tahu. Mungkin Bang Dula lebih tahu. Belum lagi cerita Tom Lembong dari tahanan pun mengirim surat tentang Ramadan. Luar biasa. Dan juga Tom Lembong itu kecewa didakwa rugikan negara 515 miliar rupiah. Semakin tidak jelas apa yang terjadi. Bang Dula pasti tahu di seluk-beluk kasus yang beginian ini ya. Nah, juga korupsi tambah lagi pakai istilah uang zakat lagi ini fee debitur, korupsi LPEI apa tuh lembaga keuangan kalau tidak salah ini ya lembaga pembiayaan ekspor Indonesia tidak tanggung-tanggung ini sekarang triliunan kalau korupsi itu 11,7 triliun katanya. Nah apa pada kemana ini hati atau memang sudah ada perlombaan ada liga korupsi bahkan sekarang itu beredar itu. Dan cerita lainnya tentang apa ya tentang ya sudah mungkin itu terakhir ada pengamat yang Iya, iya. bilang hanya soal waktu kebangkitan kekuatan rakyat terjadi. Akankah ini menjadi sebuah harapan di tengah masyarakat yang semakin apatis? Nah, mungkin Bang Dula nanti bisa dibahas beberapa di antaranya. Tafadhol Bang Abdullah ya Hamaua. Iya, pertama soal Pertamina oleh Kejaksaan Agung, kita tahu bahwa dalam KUHP itu ada step atau tahapan-tahapan penanganan satu perkara khususnya korupsi. Yang pertama biasa disebutkan dengan pengumpulan bahan keterangan. Pengumpulan bahan keterangan itu kalau budaya atau SOP di KPK seperti malaikat atau seperti jin yang datang pergi tidak diketahui seperti itu, sehingga kemudian mereka datang tanpa identitas, tanpa apa segala macam, mendapatkan keterangan apa segala macam, sehingga kemudian sudah memiliki beberapa alat bukti, maka ditingkatkan ke proses pidana, yaitu yang disebut dengan penyelidikan. Ketika penyelidikan itu, maka kemudian mereka memastikan bahwa ada tindak pidana. Nah, kalau ada tindak pidana, maka kemudian kalau di KUHP itu ditingkatkan kepada tahap penyidikan. Nah, penyidikan itu untuk membuat terang perkara itu dan kemudian menetapkan tersangka. Nah, untuk korupsi, maka kemudian ada 30 perbuatan, tapi yang sekarang populer itu adalah mengenai persoalan merugikan keuangan negara yang digunakan untuk seseorang atau sekelompok orang yang disebut dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, untuk bisa mengetahui berapa besar jumlah keuangan negara atau perkebunan negara yang punya otoritas itu adalah BPKP dan BPK. Jadi BPKP itu internal kementerian lembaga negara, sedangkan BPK adalah auditor eksternal seperti itu. Nah, pertanyaan saya sekarang itu buat Kejaksaan Agung, apakah Kejaksaan Agung ketika mengatakan, menetapkan, mengumumkan, mengkompresi perskan hampir 200 triliun satu tahun, sehingga dari 2018 sampai 2023 itu bisa 1000 triliun, itu berdasarkan
analisis, Hmm. perhitungan, audit dari BPKP atau BPK atau Kejaksaan Agung sendiri. Nah, sebab saya kenapa harus kemuka karena mencurigai itu karena beberapa hari lalu Menteri BUMN Erick Thohir ketemu dengan Kejaksaan Agung. Sudah itu kemudian Kejaksaan Agung konferensi pers bahwa Erick Thohir dan abangnya Boy Tahir tidak terlibat dalam kasus Pertamina ini. Nah, ini yang jadi aneh buat saya. Loh, kenapa kemudian bertemu dengan Erick Thohir yang orang itu disebutkan di dalam kasus itu terlibat, yang itu jelas dalam sistem kebijakan publik disebut dengan COI, conflict of interest. Sebenarnya Kejaksaan Agung tidak boleh menerima Erick Thohir. Tidak boleh. Kalau untuk dengan BUMN boleh, tapi bukan dengan Erick Thohirnya. Bisa dengan Sekjen BUMN atau dengan pejabat BUMN yang lain dalam rangka menjelaskan seperti itu. Tidak boleh Erick Thohir karena Erick Thohir secara pribadi disebutkan sebagai terlibat dengan Boy Tahir dan seterusnya. Jadi Kejaksaan Agung sudah melakukan salah satu kesalahan di dalam proses penegakan hukum yang kemudian mengakibatkan orang curiga termasuk saya bahwa kenapa kemudian Kejaksaan meralatnya seperti itu. Nah, bahwa kemudian kalau Kejaksaan Agung mengatakan, khususnya Jaksa Agung, bahwa kasus Pertamina ini bisa dijatuhi hukuman mati, itu bisa memang. Dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Nah, penjelasan dari undang-undang ini menyebutkan dimaksud dengan keadaan tertentu adalah terjadi bencana alam yang bersifat nasional dan ada serangan musuh dari luar ke dalam negeri seperti itu. Maka pidana mati dapat diberlakukan. Nah, sehingga dengan begitu maka COVID-19 itu memang dianggap sebagai satu bencana alam secara nasional. Nah, sehingga dengan begitu maka kasus Pertamina yang hampir 1.000 triliun itu kalau 5 tahun itu bisa masuk kategori pasal 2 ayat 2 sehingga mereka bisa dijatuhi hukuman mati. Kalau kita hubungkan dengan ayat Al-Quran, saya sudah pernah sampaikan beberapa waktu lalu, dalam Al-Maidah 33 disebutkan bahwa orang yang melakukan kerusakan di muka bumi yang mengakibatkan dampak luar besar, maka orang itu harus disalib atau dipotong silang atau dibuang negeri. Nah, dari kasus Pertamina itu, maka dampaknya luar biasa. Orang yang menganggap beli Pertamax, tapi kemudian dia beli yang diisi adalah Pertalite, padahal mobilnya itu sudah biasa dengan Pertamax sehingga terpelihara engine-nya dan seterusnya, atau diisi dengan Pertalite yang sehingga demikian bisa berpengaruh terhadap kualitas daripada engine atau mesin motor itu. Itu sudah merupakan satu kerugian bagi masyarakat. Yang itu kalau satu hari misalnya 1.000 orang saja seluruh Indonesia, kemudian 5 tahun, berapa juta manusia yang dirugikan seperti itu. Itu yang disebut dengan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian keuangan negara itu adalah misalnya bahan mentah minyak kita tidak diolah dalam, tapi kemudian diekspor keluar sehingga mengakibatkan sekitar 35 triliun rupiah. Itu kerugian keuangan negara. Terus kemudian ilegal minyak mining yang diimport itu melalui calo dan seterusnya sehingga kemudian merugikan 11, sekian triliun. Itu kerugian negara. Tapi kemudian pemerintah juga harus mensubsidi karena di markup itu harga import sehingga 100, sekian triliun rupiah. Nah, itulah yang kemudian dianggap hampir 200 triliun. Kerugian keuangan negara. Itu yang kerugian keuangan negara yang ada dalam APBN. Tapi perekonomian negara itu mungkin lebih besar, lebih banyak. Karena tadi orang beli Pertamax tapi diisi Pertalite. Itu kan mengakibatkan kerugian perekonomian negara seperti itu. Nah, ini yang harus dipersoalkan. Nah,
persoalan itu sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KPK, kepolisian tidak boleh menangani lagi. Tapi KPK punya kewenangan dalam mensupervisi. Jadi ketika KPK membaca, mendengar, apalagi kalau misalnya kemarin juga Erick Thohir ketemu dengan KPK juga, itu juga sebenarnya tidak boleh seperti itu. Bisa dengan BUMN tapi bukan dengan Erick Thohirnya. Tapi kalau terlepas dari bagaimanapun pembicaraan dengan KPK, tapi di sini KPK punya otoritas untuk melakukan supervisi. Sehingga demikian maka kemudian KPK melakukan pemantauan terhadap orang-orang di Kejaksaan Agung yang menangani perkara ini. Sehingga demikian KPK bisa memahami bahwa ini ada permainan, maka KPK bisa memproses bukan kasus Pertamina-nya, tapi kasus jaksa di Kejaksaan Agung yang bermain mata dengan pihak terkait, khususnya Erick Thohir dan abangnya Boy Tahir. Itu soal Pertamina. Soal kedua, ya, mau apa tadi itu? Apa urusan Satset ini, hukuman penyidikan Hasto rampung bergerak ke kejaksaan. Ini Bang Dula. Ya, memang sebenarnya kan kasus Hasto itu sudah lama, sudah diproses sudah lama, sehingga sebenarnya KPK terlambat sebenarnya itu. Cuma karena sudah desakan masyarakat dan seterusnya, lantas kemudian kabinet baru, lantas kemudian ketua KPK dan salah seorang wakil ketua KPK itu orang Jokowi, sehingga kemudian mau melakukan semes pukulan terhadap Megawati ketika Jokowi dipecat dari PDIP, maka kemudian diproses sehingga demikian setelah memenuhi beberapa persyaratan menurut KUHAP, yaitu saksi-saksi sudah selesai, kemudian Hasto ditahan, maka kemudian cepat diproses. Persoalannya adalah bahwa ketika penyidik KPK melimpahkan perkara itu kepada jaksa KPK juga, maka jaksa KPK harus mempunyai batas waktu sudah ditetapkan dalam undang-undang KPK itu, paling lambat 30 hari sudah harus bawa ke pengadilan. Problemnya adalah bahwa ada dua hal. Apakah jadwal di pengadilan itu kosong atau padat dan seterusnya. Kedua, apakah jadi lawyer dari Hasto mengajukan lagi pra peradilan yang kedua. Nah, kalau misalnya mengajukan lagi pra peradilan kedua, lantas kemudian sandiwara drama Korea itu terjadi, maka kemudian dikabulkan pra peradilan kedua dari Hasto, maka kemudian demi hukum KPK harus bebaskan Hasto seperti itu. Inilah yang selalu saya katakan bahwa bergantung dari perceraian Jokowi dengan Mega, talak 1, talak 2 atau talak 3. Nah, kalau talak 1, talak 2 maka drama Korea terjadi. Tapi kalau talak 3 maka kemudian Hasto akan diproses terus sampai jadi hukuman, Megawati juga diproses dan lain-lain. Seperti kemudian Harun Masiku juga ditangkap dan seterusnya seperti itu. Jadi ini proses yang biasa saja, tapi yang dikhawatirkan itu ada proses politik di belakangnya seperti itu. Nah, ini kemudian berkaitan dengan pengadilan Tom Lembong. Jadi yang sering kita bicarakan itu adalah bahwa Tom Lembong itu menteri sebelumnya dan menteri sesudah dia melakukan hal yang sama. Terus kemudian kenapa Tom Lembong langsung kemudian ditahan, tidak dilakukan proses yang seperti biasa, tapi orang-orang lain menteri sebelumnya dan menteri sesudahnya tidak diproses. Nah, ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk beropini bahwa ini adalah proses pembalasan dendam politik bagi golongan kelompok yang tidak mendukung 02, tidak mendukung Jokowi, tapi mendukung 01 atau 03 seperti itu. Nah, ini kita lihat pengadilannya besok itu, dan kita akan lihat apa requisitornya atau tuntutan jaksanya, bahan keterangan jaksa yang sampai kemudian dibawa ke pengadilan seperti itu. Jadi menurut saya bahwa ini adalah
satu proses yang disebut dengan politik corruption politik, yaitu korupsi yang digunakan atau yang dalam pasal 3 Undang Tipikor ada menyalahgunakan jabatan wewenang untuk kepentingan golongan, kelompok atau orang tertentu. Artinya bahwa Kejaksaan Agung menggunakan kewenangannya untuk kepentingan Jokowi, untuk kepentingan oligarki, karena Tom Lembong itu berpihak kepada kelompok yang lain, yaitu bukan Jokowi, bukan Prabowo, tapi ke Anies Baswedan seperti itu. Jadi itu kasus Tom Lembong. Kita lihat nanti besok bagaimana prosesnya. Yang berikut adalah nampaknya KPK ini sedang berlomba dengan kejaksaan dengan menangkap lagi urusan kasus lembaga pembiayaan ekspor Indonesia 11,7 triliun rupiah, nggak tanggung-tanggung. Pakai kodenya wah ini juga nih pengamat bilang ini pakai kode untuk zakat dalam praktek korupsi tersebut. Nah ini apa sering juga kan istilah-istilah itu dipakai. Jadi dalam balantika korupsi itu banyak istilah yang digunakan. Misalnya ada kasus atau cerita tentang Bu Apel, terus kemudian jadi apel apel Malang atau apel Amerika. Jadi kalau apel Malang berarti itu dalam bentuk rupiah. Kalau apel Amerika berarti dolar, seperti itu. Jadi memang istilah-istilah itu seperti demikian, dan banyak sekali caranya. Pengalaman saya di KPK, salah seorang anggota DPR dari Pulau Sumatera, dia beritahu kepada pelanggannya itu bahwa jangan kirim uang transfer melalui bank, nanti dipantau oleh PPATK lapor ke KPK itu. Maka disampaikan melalui tempat tukar uang itu, money changer. Jadi sore-sore hari anggota DPR dengan istrinya dan anaknya datang ke Ratu Plaza dekat Senayan itu, ada money changer situ. Dia datang, dia terus ambil itu uang sekian ratus juta seperti itu, masukkan dalam tas kresek seperti itu. Nah terus begitu mau masuk ke mobilnya, teman-teman KPK datang, maaf Pak, silakan ikut mobil kami. Nah, dibawalah dengan anak istrinya semua ke kantor KPK ke Kuningan. Jadi bermacam cara mereka gunakan untuk bisa mengelabui masyarakat dan seterusnya. Ada yang dalam bakul durian, ada dalam macam-macam seperti itu. Jadi istilah-istilah itu untuk mengelabui masyarakat. Tapi kan peribahasa Melayu mengatakan bahwa sepandai-pandai tupai akan jatuh juga. Nah, dalam soal ini KPK sebenarnya tidak perlu berebut dengan kepolisian kejaksaan, tapi KPK harus mengikuti tupoksinya yang ada dalam pasal 11 Undang-Undang KPK, menyebutkan bahwa KPK berwenang menangani kasus korupsi yang ditangani oleh penyelenggara negara dan orang yang terlibat dengan penyelenggara negara itu, apakah swasta, apakah ASN, terlibat. Yang kedua adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ya kepolisian, kejaksaan, hakim, pengadilan, KPK sendiri. Dan yang ketiga, dan atau yang merugikan 1 miliar rupiah. Jadi bukan di bawah 1 miliar. Itu tidak bisa karena bahasanya menggunakan kata dan atau. Gitu. Nah, oleh karena itu maka KPK kalau memfungsikan direktorat monitoringnya dengan direktorat litbangnya, maka kemudian pengalaman saya waktu di KPK itu kan satu hari itu kan ratusan laporan. Laporan setiap hari puluhan seperti itu. Nah, kemudian KPK harus mempunyai kemampuan untuk menyeleksinya sedemikian rupa. Nah, biasanya untuk menggunakan kecepatan bukan dilihat siapa yang harus ditangkap atau tidak, tapi dilihat alat buktinya, barang buktinya yang cepat seperti itu. Karena itu ada yang cepat langsung ditangkap, ada yang lama karena barang buktinya. Nah, karena itu kalau saya memberikan sosialisasi kepada LSM atau masyarakat, maka yang paling cepat KPK menangani itu adalah kalau Anda menyampaikan rekening koran dari seseorang. Nah, karena rekening koran seseorang itu kemudian bisa cepat karena
KPK akan berhubungan dengan PPATK memantau seperti itu, maka kemudian bisa cepat seperti itu. Tapi kalau cuma berdasarkan koran, berdasarkan berita, surat kabar atau apa, atau medsos, itu sukar buat KPK karena dia harus turun lagi, seperti yang saya katakan tadi, tahap pengumpulan keterangan, baru penyidikan, seterusnya. Tapi kalau ada rekening atau kemudian video yang langsung itu cepat sekali seperti itu. Nah, sehingga demikian maka seperti kalau kita makan prasmanan, maka saya mungkin pilih ikan, mungkin Mas Ihsan pilih daging atau jadi bergantung daripada keperluan atau hobi atau masing-masing. Sehingga begitu KPK juga begitu akan memilih cepat mana yang diproses seperti itu disesuai dengan alat bukti. Sehingga demikian maka kalau sekarang KPK melihat LPI seperti itu, berarti bahwa KPK sudah punya barang bukti yang mudah seperti itu. Dan soal ekspor ini Mas Ihsan luar biasa. Jadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, salah satu kerugian keuangan negara itu adalah pembebasan pajak ekspor batu bara 150 triliun satu tahun. 150 triliun Mas Ihsan satu tahun. Jadi itu yang disebut dengan korupsi politik. Melalui kebijakan undang-undang peraturan kelihatan seakan-akan bagus, tapi sebenarnya untuk kepentingan orang tertentu atau kelompok tertentu. Nah, disinilah maka kemudian kita lihat bagaimana KPK harus membuktikan bahwa apakah orang di belakang LPI ini orangnya bukan Jokowi sehingga diproses cepat, atau memang murni persoalan hukum. Nah, kalau itu bisa diproses secepatnya sehingga kemudian terbongkar seluruh kasus. Jadi wajarlah kalau misalnya nanti kejaksaan begitu, kepolisian begitu, KPK begitu, sehingga bisa saya paham kalau misalnya ada jargon sekarang Indonesia gelap atau yang keluar tagar keluar itu kabur dulu aja gitu. kabur dulu aja karena kondisinya seperti itu. Jadi ada anggota grup WA yang biasa WhatsApp, dia bilang apakah ini seperti begini terus Pak Abdullah, kita begini apa? Saya bilang ya terima saja risikonya, karena Quran mengatakan ketika umat Islam tidak melaksanakan Al-Quran, ketika umat Islam tidak melaksanakan sunnah Rasulullah, maka Allah mengirimkan pimpinan zalim. Salahkan keluarga masing-masing lah gitu, kita lihat introspeksi. Jadi itu Allah sudah ingatkan itu, sehingga kita masing-masing pribadi, keluarga, organisasi, partai, kelompok masyarakat, ormas melakukan introspeksi secara serius, apalagi dalam bulan Ramadan ini suatu proses muhasabah yang luar biasa untuk kemudian kita melakukan perubahan. Tapi tidak berarti bahwa Ramadan kita tidak boleh mengoreksi atau tidak boleh apa macam. Yang biasa saya katakan, Ramadan justru perang Badar itu pada bulan Ramadan bisa mengalahkan orang kafir Quraisy seperti itu. Saya kira itu Mas Ihsan. Terakhir apa benar ini pengamat ada yang mengatakan hanya soal waktu kebangkitan kekuatan rakyat akan terjadi. Yang mengatakan itu Normadi Hasra Sumarta dari pengamat ekonomi Universitas Negeri 11 Maret UNS Solo. Apa yang Mbak ingin sampaikan? Kalau kita lihat dari data-data yang ada, jadi kita belum bicara dari soal filosofi kehidupan, di mana Allah menyebutkan bahwa Al-Quran Allah mempergilirkan satu kaum dengan kaum yang lain, golongan lain dan seterusnya, mempergilirkan kemenangan dan kekalahan dari satu golongan yang lain. Itu filosofi Al-Quran. Tapi berdasarkan data-data yang ada sekarang, bahwa pertama Human Development Index manusia Indonesia itu nomor 5 di Asia Tenggara. Kedua, kita punya APBN tahun ini cuma 3.650 triliun. Tahun ini nanti kalau tidak salah pertengahan tahun itu jatuh tempo utang dan bunganya itu 1.300 triliun. Berarti uang yang tinggal itu ada 2.000
2.300. Nah, 2.300 itu untuk melaksanakan proyek-proyek makan gizi gratis, kemudian proyek-proyek berbagai instansi. Nah, itu menjadi masalah serius. Belum lagi kemudian Prabowo dalam beberapa kebijakannya itu juga tidak jauh beda dengan Jokowi, yaitu melanggar konstitusi. Misalnya seorang menteri tidak boleh menjabat dengan lembaga badan koperasi yang lain atau BUMN seperti itu. Kemudian untuk menjabat satu jabatan tertentu di kabinet seperti misalnya Seknek atau Sekap itu harus mempunyai kualifikasi A, B, C, D seperti itu. Dan itu juga dilakukan oleh Prabowo sehingga itu kemudian menjadikan masyarakat itu bertumpuk. Belum lagi persaingan 2029. Jadi persaingan 2029 ketika Jokowi dengan oligarknya sudah menyiapkan jauh-jauh hari mengumpulkan sekian ribu triliun untuk kemudian Jokowi berkuasa seumur hidup melalui Gibran, melalui Kaisang, melalui Bob dan seterusnya. Maka kemudian ketika Prabowo dengan partainya kemarin mengatakan 2009 Prabowo akan maju lagi, bahkan Prabowo mengatakan sampai 2045, maka kemudian mereka ini yang punya kerugian negara sudah sekian ribu triliun, baik karena reklamasi Jakarta maupun IKN maupun PIK 2 dan seterusnya, itu akan melakukan hal yang sama, dilipat gandakan. Sehingga dengan begitu maka mereka akan menggunakan juga kelompok oposisi yang tidak suka kepada Prabowo, yang tidak suka kepada Jokowi, untuk kemudian mempercepat proses atau mengkapitalisasi keadaan. Kalau misalnya kita lihat dalam kasus Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah misalnya, maka kemudian ketika Islah begitu, kemudian ada kelompok Ali yang tidak setuju Ali berdamai dengan Muawiyah, maka kemudian muncullah kelompok ketiga lagi kan, Khawarij seperti itu. Nah, jadi ini bisa terjadi seperti itu di Indonesia. Jadi kelompok Khawarij ini bisa muncul, kemudian ya udah dihabisin semua, bisa dihabisin kelompok Ali, dihabisin kelompok Muawiyah seperti itu. Nah, sehingga dari filosofi, latar belakang politik dan data-data yang ada itu bisa terjadi seperti demikian. Oleh karena itu beberapa waktu lalu di Rasil atau di beberapa kesempatan saya katakan kalau Prabowo itu militer betul, dia gunakan adagium dalam dunia militer, yaitu to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi dia harus memulai daripada dia dihabisin oleh mereka seperti itu. Sehingga dengan begitu maka peribahasa Melayu yang saya katakan tadi, pandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Jadi masyarakat ini ketika sudah takut karena ditangkap, takut tidak dikasih makan, takut tidak dikasih apa, ujung dari ketakutan itu lahir keberanian. Jadi keberanian itu karena puncak dari ketakutan, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya kemudian jadi kalau kita menyerang kucing di dalam ruangan semua kamar tertutup, pintu tertutup, jendela tertutup, maka kucing itu balik menyerang kita seperti itu. Itu filosofi yang sangat sederhana. Jadi bisa saja hal itu terjadi, apakah 2025 ini atau 2026, tapi kita lihat bagaimana kondisinya seperti itu. Saya kira itu Mas Isda. Terima kasih Bang Dullah pagi ini, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.